Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah analisis kompleks pertemuan ke-9. Nah, kita masih melanjutkan bab 2 ya, mengenai fungsi-fungsi analitik. Terakhir kemarin kita membahas mengenai persamaan Cauchy-Riemann ya, dan teorema-teorema yang berhubungan dengan persamaan tersebut. Nah, subbab yang akan kita bahas ya selanjutnya adalah subbab 2.7 mengenai fungsi analitik itu sendiri. Jadi apa itu fungsi analitik? Kita akan pelajarinya di pertemuan kali ini. Nah, diberikan definisi 271. Nah, I1, fungsi f diakarkan analitik di Z0 ya. Jika apa? Jika terdapat persekitaran NRZ0, ingat ya, persekitaran di bilangan kompleks itu berupa lingkaran ya. Daerah di dalam lingkaran. Sehingga apa? Sehga f aksen Z0 ada, atau turunannya f di Z0 itu ada untuk setiap Z anggota dari persekitaran tersebut. Ya. Jadi setiap titik di dalam lingkaran ya, itu ada turunannya. Gitu. Lalu I2, fungsi F dikatakan analitik pada domain D. Kalau tadi I1 kan di titik ya, di titik Z0. Nah, kalau I2, kalau dikatakan analitik pada domain D, itu artinya apa? Itu jika F-nya analitik di setiap Z anggota domain tersebut. Ya. Jadi semua anggota dalam domainnya itu F-nya analitik di titik-titik tersebut. Lalu I3, fungsi yang analitik pada bidang kompleks Z ya. Jadi kalau tadi I1 kan hanya di satu titik Z0 definisi. Kalau di I2 hanya pada domain. Ingat kalau domain apa? Terbuka dan terhubung ya. Lalu kalau I3, kalau di semua bidang kompleks ya. Jadi di semua Z, apapun Z-nya ya, itu analitik fungsinya. Nah, fungsi tersebut disebut fungsi seluruh atau entire function. Seperti itu. Nah, kita akan bahas ya contoh-contoh dari definisi tadi. Nah, ini ya. Kita ingat ya, di pertemuan sebelumnya ya, fungsi fz sama dengan modulus z kuadrat. Ingat modulus z kuadrat apa? X kuadrat plus y kuadrat ya. Atau sama dengan Z dikali konjugat Z ya. Nah, ini tidak analitik dimanapun ya. Sebab apa? Kalian ingat di subbab turunan ya atau derivatif f aksen Z-nya itu ya, modulus Z kuadrat itu hanya ada di Z sama dengan theta ya. Ketika Z-nya itu vektor 0 ya. Seperti itu. Lalu B, kalau diketahui fungsinya fz sama dengan z kuadrat plus 3. Nah, ini kan kalau pakai sifat ya, pakai sifat yang turunan, ingat ya, nanti kalian bisa buka lagi subbab yang turunan. Maka kan f aksen z apa 2z. Ingat ya, sifat turunan di bidang kompleks itu sama ya dengan yang di bilangan real. Kan kalau di bilangan real turunannya fx sama dengan x kuadrat kan 2x ya. Kalau turunannya 3 kan 0. Itu juga sama ya. Masih berlaku di bidang kompleks. Ini maka kita kan dapat turunan f aksen z-nya 2z. Ini ada di setiap bidang kompleks. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, f aksen ini analitik di setiap Z di bidang kompleks. Kalau tadi apa? Kalau analitik di setiap Z itu artinya apa? Fungsi seluruh gitu. Oke? Jadi buktinya gitu. Kalau bukti ini yang komplit berarti kalian cari
bahwa turunannya FZ ya sama dengan Z kuadrat plus 3 itu pakai yang dulu itu ya, yang di subbab turunan. Kalian buktikan turunannya ada di setiap bidang kompleks atau di setiap Z ya, di bidang kompleks. Nah, baru kalian bisa menyimpulkan fungsi seluruh gitu. Kalau A, tinggal kalian, kalau tidak analitik kalian buktikan apa? Turunannya tidak ada gitu ya, di titik tersebut. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai titik singular. Apa itu titik singular? Nah, diberikan definisi 272. Nah, titik Z0 ya, disebut titik singular fungsi F ya. F-nya fungsi kompleks ya, tentu saja. Jika setiap persekitarannya Z0, persekitarannya titik tersebut, itu terdapat suatu titik Z ya. Jadi, kan tadi persekitaran apa? Daerah di dalam lingkaran ya. Nah, itu ada satu titik di dalam lingkaran tersebut, sehingga apa? Sehingga F-nya analitik kecuali di Z0. Jadi, dia nggak analitik di pusatnya, ya kan? Kalau persekitarannya Z0 berarti kan lingkaran dengan pusat ya Z0 ya. Jadi daerah di dalam lingkaran titik pusatnya itu Z0. Jadi itu ya, terdapat suatu titik Z sehingga F-nya tidak analitik kecuali di terdapat suatu titik Z sehingga F-nya analitik kecuali di Z0. Jadi hanya di Z0 aja yang tidak analitik. Itu namanya titik singular. Nanti untuk lebih jelasnya dicontoh, itu akan gampang ya. Nah, ya contoh titik singular. Nah, kalian lihat fungsi FZ ya. Fungsi FZ ya sama dengan 1/Z min 1. Itu kan domainnya ketika Z-nya tidak sama dengan 1 ya. Ingat ya. Kan kalau Z-nya 1 kan jadi 1/0 ya, tidak terdefinisi. Nah, mempunyai titik singular apa? Titik singularnya itu ketika FZ-nya tidak terdefinisi. Dalam hal ini ketika Z-nya sama dengan 1. Gampangannya seperti itu. Ya. Jadi ketika fungsinya tidak terdefinisi. Biasanya ketika apa? Penyebutnya sama dengan 0. Kan kalau penyebutnya sama dengan 0, kalau dalam hal ini theta ya, Z-nya sama dengan theta itu kan berarti ya tidak terdefinisi. Kan kalau per 0 gitu tidak terdefinisi gitu. Nah, ini kalian lihat, ada fungsi Z kuadrat plus 3 dibagi dalam kurung Z plus 1 dalam kurung Z kuadrat plus 5. Nah, kalian lihat, fungsi ini tidak terdefinisi kapan. Lihat aja penyebutnya. Berarti ketika penyebutnya sama dengan 0, yaitu Z plus 1 sama Z plus 1 kali Z kuadrat plus 5 sama dengan 0. Nah, ini ya, sama dengan theta. Nah, ini kan artinya apa? Ini kan sudah dalam bentuk pemfaktoran ya, kalau kalian ingat. Di sistem bilangan real, kan ada pemfaktoran, ini juga sama kok. Z-nya bisa difaktorkan, ya. Z itu kan pakai variabel ya. Nah, ini artinya apa? Ekuivalen dengan Z plus 1 sama dengan theta, atau Z kuadratnya sama dengan min 5. Nah, ini ekuivalen dengan apa? Berarti Z-nya sama dengan min 1 ya, biasa pindah ruas biasa. Atau, nah ingat, Z kuadrat sama dengan min 5. Ingat kalau kuadrat itu plus minus ya. Nah, ini Z-nya sama dengan plus minus akar min 5. Ingat, akar min 1 itu I. Akar min 5 itu kan akar min 1 kali 5. Jadinya akar min 5 itu jadinya akar 5 I. Karena akar min 1-nya itu jadi I. Ya. Jadi, kita dapat 3Z ya. Z sama dengan min 1, Z sama dengan plus akar 5I, dan juga min akar 5I. Gitu ya pemfaktorannya. Ingat, ini bilangan kompleks. Akar min atau akar negatif itu ada ya. Nah, ingat, akar min 1 atau negatif 1 itu I ya. Nah, ini ya kesimpulannya.
latihan ya untuk tadi definisi-definisi tadi. Ya, dengan menggunakan teorema 262 berarti yang sebelum UTS itu ya. Di pertemuan ke-7, buktikan bahwa fungsi berikut merupakan fungsi seluruh. Ini ya. Jadi kalian buktikan fz-nya ada turunannya di setiap z ya. Buktikan pakai teorema 262 ya. Lalu nomor 2, dengan menggunakan teorema 261, tunjukkan bahwa fungsi berikan tidak analitik dimanapun. Jadi, kalian buktikan dia nggak ada turunannya dimanapun. Akibatnya, kesimpulannya dia tidak analitik dimanapun. Gitu, ya. Lalu yang ketiga, dari titik tentukan titik singular fungsi berikut. Nah, ini berarti tinggal cari ketika penyebutnya sama dengan theta. Ya, itu berapa aja, ketika berapa aja, ya. Nah, subbab selanjutnya yaitu 2.8 mengenai fungsi harmonik. Apa itu fungsi harmonik ya? Nah, di sini kita akan pakai turunan parsial ya. Jadi kalian ingat-ingat kembali mengenai PD di PDB ada ya. Turunan parsial di mana lagi? Di kalkulus multi ya. Jadi silakan pokoknya sambil buka-buka catatan terdahulu. Nah, ini ya. Sebelum membahas fungsi harmonik ini, kita perlu mempelajari dulu mengenai persamaan diferensial Laplace. Nah, jadi ada suatu PD ya, yang namanya Laplace. Bentuknya seperti apa? Nah, akan kita pelajari. Nah, diberikan fungsi f analitik pada 2D, jadi f-nya semuanya ya, pada pembahasan ini analitik pada domainnya, ingat domain terbuka dan terhubung ya. Lalu lanjut untuk z anggota D ya, anggota domainnya, dan fz sama dengan u x, y plus i v x, y, maka apa? Maka f aksen z ada ya, dan berlaku persamaan Cauchy-Riemann. Ingat ya teorema di pertemuan ke sebelum UTS ya, itu yang persamaan Cauchy-Riemann kan. Nah, ini ada dua persamaan Cauchy-Riemann ya, ingat dou u dou x sama dengan dou v dou y yang pertama. Lalu yang kedua dou u dou y sama dengan negatif dou v dou x ya. Itu saya singkat ya penulisannya, harusnya kan dou u x, y dou x gitu kan, sama dengan dou v x, y dou y. Tapi ini saya singkat ya, x, y nya kita singkat. Oke, seperti itu ya. Nah, dengan menurunkan persamaan 281 dan 282 ini ya, dua persamaan Cauchy-Riemann ini terhadap x, ya, ingat terhadap x, maka diperoleh persamaan seperti ini. Nah, yang 281 itu jadi ini ya, diturunkan terhadap x ya, ingat ya. Dou kuadrat u, dou x kuadrat ya, atau turunan kedua u ya, terhadap x ya, sama dengan dou kuadrat v ya, dou x, dou y, ini yang 281 jadi ini ya, diturunkan terhadap x. Lalu yang 282 ini jadi ini, diturunkan terhadap x, yaitu ya, dou kuadrat v, dou apa? Itu dou x, dou y ya, sama dengan negatif. Oh, saya ulangi lagi. Ini saya ulangi lagi ya. Jadi ini pindah ruas. Dari 282 itu dipindah ruas aja ya. Dou kuadrat v, dou x kuadrat ya, sama dengan negatif ya, dou kuadrat u,
do X, do Y. Jadi itu hanya apa? Minnya dipindah ya. Kan 282 negatifnya itu kan di ruas kanan ya. Nah, untuk yang 284 itu negatifnya dipindah di ruas kirinya. Lalu dibalik gitu. Kan sama aja. Nah, kita dapat persamaan PD parsial ya. 283, 284. Nah, selanjutnya, dengan menurunkan persamaan 281 dan 282 terhadap Y, tadi sebelumnya terhadap X, sekarang terhadap Y. Nah, yang 281 jadi ini ya, do kuadrat V, do Y kuadrat sama dengan do kuadrat U, do Y, do X ya. Lalu yang kedua, ini yang 282 ya, terhadap Y, dapatnya do kuadrat U, do Y kuadrat sama dengan negatif do kuadrat V, do Y, do X ya, seperti itu. Nah, lalu kita jumlahkan persamaan 283 dengan 286 ya, serta persamaan 284 dengan 285. Kalian lihat lagi ya persamaan yang tadi. Kita akan dapat ini, yang pertama ya, yang 283 dengan 286. Kita akan dapat ini ya, setelah dijumlahkan, yang ruas kiri jadi do kuadrat U do X kuadrat plus do kuadrat U do Y kuadrat sama dengan, nah kalian lihat yang sebelah kanan atas bawah itu kan sama, hanya beda tanda ya. Nah otomatis jumlahannya akan sama dengan 0. Nah sekarang yang 284 dengan 285 ya, do yang ruas kiri ya akan menjadi do kuadrat V do X kuadrat plus do kuadrat V do Y kuadrat sama dengan, nah yang ruas kanan itu sama, hanya beda tanda, otomatis kalau dijumlahkan sama dengan 0 ya, gitu. Jadi kita bisa kalian lihat persamaannya itu masing-masing ya, yang 287 itu U diturunkan 2 tingkat ya terhadap X, ditambah U diturunkan 2 tingkat terhadap Y parsial ya, dijumlahkan sama dengan 0, begitu juga yang 288. Itu kalau 288 V-nya yang diturunkan masing-masing terhadap X dan Y, turunan keduanya ditambahkan sama dengan 0. Nah, inilah persamaan tadi, PD Laplace. Jadi untuk setiap set angkut tadi ya, berlaku ini ya, ada 2 persamaan yang berlaku. Do kuadrat U do X kuadrat plus do kuadrat U do Y kuadrat sama dengan 0, dan do kuadrat V do X kuadrat plus do kuadrat V do Y kuadrat sama dengan 0. Persamaan diferensial dengan bentuk ini ya. Nah, ini bentuk umumnya, fungsinya itu varpi ya. Nah, ini ya, kan bentuknya seperti ini ya. Do kuadrat varpi, do X kuadrat plus do kuadrat varpi, do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaan bentuk umum seperti ini, nah, disebut persamaan diferensial Laplace. Nah, ini dalam variabelnya X dan Y. Nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar ya PD Laplace itu apa. Selanjutnya definisi fungsi harmonik ya. Diberikan definisi 281. Nah, ini yang pertama ya, fungsi f disebut fungsi harmonik jika fungsi f ini mempunyai derivatif parsial atau turunan parsial tingkat 2. Tadi kan kalian ingat PD Laplace ya, kan tingkat 2 ya. Yang kontinu dan memenuhi PD Laplace gitu. Jadi F-nya nanti kalau ada soal kalian turunkan ya masing-masing U-nya ya diturunkan terhadap X 2 kali, terhadap Y juga diturunkan ya 2 tingkat ya, tingkat 2. V-nya juga diturunkan. Nah kalian cek apakah kalau masing-masing itu dijumlahkan sama dengan 0 apa enggak. Nah itu kalau memenuhi ya berarti harmonik. Sama ini ya syaratnya ada lagi
kontinu ya, turunannya itu kontinu. Jadi turunan parsial tingkat 2-nya yang sudah kalian turunkan itu kontinu apa enggak gitu. Lalu I2, dua fungsi harmonik U dan V ya disebut fungsi harmonik sekawan ya. Jadi U dan V harmonik sekawan jika apa? F sama dengan U plus IV itu analitik itu. Jadi ini masih berhubungan ya otomatis dengan fungsi analitik. Nah, ini ada sifat fungsi harmonik diberikan dalam teorema 28. Jika fz ya sama dengan ux, y plus i vx, y, ini analitik ya, maka fungsi ux, y dan vx, y itu merupakan fungsi-fungsi harmonik. Ini teoremanya ya. Nah, lebih lanjut ya, jika fungsi u diketahui ya, maka kita juga dapat menentukan fungsi v ini dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann dan sebaliknya. Jadi kita akan pakai salah satu metode di persamaan diferensial biasa ya. Nanti kalian bisa sambil lihat catatan PDB ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini ada fungsi u, x, y ya. Sama dengan y kuadrat min 3x kuadrat y. Nah, ini ditanya apakah u-nya fungsi harmonik. Kalau harmonik, diminta tentukan fungsi harmonik sekawan. Jawab. Diperhatikan bahwa ini ya, dou u dou x sama dengan min 6xy. Ya, ingat ini turunan parsial ya. Kalau terhadap x berarti yang dijadikan variabel adalah x, y-nya adalah konstanta, sehingga kita dapat turunan u terhadap x parsial ya adalah min 6xy. Nah, kita turunkan lagi terhadap x ya, sama dengan min 6y ya. Ingat y-nya jadi konstanta. Nah, sekarang terhadap y ya, dou u dou y ya, x-nya jadi konstanta, y-nya variabel ya. Jadi kita dapat 3y kuadrat min 3x kuadrat. Kita turunkan lagi terhadap y ya, sama dengan 6y ya. Nah, bisa kalian lihat kalau kalian jumlahkan itu sama dengan 0 ya. Yang satunya min 6y, yang satunya 6y. Dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Berarti harmonik ya, karena memenuhi PD Laplace. Nah, selanjutnya dengan mengingat persamaan Cauchy-Riemann, ini ya, dou u dou x sama dengan dou v dou y, itu sama dengan min 6xy. Lalu, dou u dou y sama dengan min dou v dou x sama dengan 3y kuadrat min 3x kuadrat ya. Yang 289 itu dari yang itu ya, pertama ya, persamaan pertama yang turunan u terhadap x. Lalu yang 2810 itu dari yang turunan u terhadap y ya, bisa kalian lihat itu kan 3y kuadrat min 3x kuadrat gitu ya. Seperti itu. Dengan memilih salah satu dari persamaan 289 dan 2810 ya. Nah, dalam hal ini saya pilih 289 ya, akan diperoleh ini ya. Dou v dou y sama dengan min 6xy kan ya. Nah, berarti vx, y itu sama dengan integral min 6xy dy ya. Itu. Jadi kayak dou y yang dipenyebut itu kayak dipindah silang. Dikali silang ya. Ke ruas kanannya. Nah, ingat ini integral parsial ya terhadap y. Berarti variabelnya adalah y. X-nya kalian anggap sebagai konstanta ya. Integral y berapa? Setengah y kuadrat ya. Setengah y kuadrat dikali min 6x jadinya min 3x y kuadrat lah. Kalau di integral tak tentu biasa ya, yang bukan parsial itu kan plus c. Nah, di sini itu plus gx. Karena apa? Integral parsialnya terhadap dy. Kalau integral parsialnya terhadap dx, itu fungsi konstantanya itu jadi gy gitu ya.
jadi menyesuaikan. Nah, kan tadi yang belum dipakai 2810 ya. Kalian lihat persamaan 2810 dan 2811 yang barusan kita dapat. Dari 2810 kan apa? Dou U dou Y sama dengan min dou V dou X. Dou U dou Y kalian ubah jadi apa? 3Y kuadrat min 3X kuadrat kan ya. Nah, min dou V dou X. Nah, kan kalian sudah dapat V-nya kan? Min 3X Y kuadrat plus GX. Nah, diturunkan terhadap X, berarti dapatnya apa? Min 3Y kuadrat min 3Y kuadrat plus G aksen X. Nah, itu kan min dou V dou X, berarti jadinya 3Y kuadrat min G aksen X, gitu ya. Nah, itu kan ada 3Y kuadrat itu bisa kalian coret ya. Jadi kita dapat G aksen X sama dengan 3X kuadrat. Nah, ini sudah dalam bentuk fungsi X semuanya ya. Jadi, ini sudah bentuk bukan parsial lagi ya. Nah, sehingga kita dapat Gx sama dengan apa? Integral 3x kuadrat dx ya. Sama dengan apa? X pangkat 3 plus c. Karena ini sudah integral tak tentu biasa ya, jadinya plus c, bukan plus fungsi yang lain ya. Gitu. Nggak kayak 2811. Jadi diperoleh Vx, y berapa? Min 3x y kuadrat. Gx-nya kalian ubah jadi x pangkat 3 plus c. Gitu. Dan Fz sama dengan U-nya tadi berapa? Di awal dari yang diketahui ya. Y pangkat 3 min 3x kuadrat Y plus V plus IV. V-nya min 3x Y kuadrat plus x pangkat 3 plus C. Nah, ini merupakan fungsi analitik yang sesuai dengan U. Nah, lebih lanjut kalau kalian ganti x-nya jadi z dan y-nya ganti 0, maka diperoleh seperti ini ya. Pokoknya X-nya jadi Z, Y-nya ganti 0, kalian akan dapat Fz sama dengan Z pangkat 3 plus C dalam kurung dikalikan I, ya, seperti itu. Metode, nah ini ada metode Milner-Thomson, ini metode lain atau cara lain dalam mencari itu ya, harmonik sekawan ya. Nah, metode lain dalam menentukan fungsi harmonik sekawan ya, jika diketahui U maupun V adalah metode Milner-Thomson ya, yang akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, diberikan fungsi f mempunyai derivatif di titik z ya, bilangan kompleks. Nah, diperhatikan bahwa untuk z bilangan kompleks itu berlaku ini. Pokoknya kalian nanti bisa cek kalau z plus konjugat z per 2 itu pasti sama dengan x, dan z dikurangi konjugat z per 2 itu sama dengan y ya. Nah, sehingga ya kan fz sama dengan apa? Ux, y plus i vx, y. X-nya kalian ubah jadi z plus konjugat z per 2, y-nya kalian ubah jadi z min konjugat z per 2i ya, gitu. Nah, jadi dapat dipandang sebagai identitas dalam dua berubah Z dan konjugat Z. Nah, selanjutnya kita ambil Z sama dengan konjugat Z. Nah, otomatis akan diperoleh persamaan seperti ini ya. Fz sama dengan U Z, 0 plus I V Z, 0. Kan Z plus konjugat Z per 2 jadinya Z ditambah Z per 2. 2Z per 2Z ya. Lalu Z dikurangi konjugat Z per 2i jadinya apa? Z dikurangi Z ya per 2i. Kan 0 per 2i 0 gitu. Makanya dapatnya seperti ini. Nah, selanjutnya karena f aksen Z ada ya tadi ya dari yang diketahui, maka berdasarkan teorema 261 ya diperoleh f aksen Z sama dengan Ux ya, turunan U parsial U ya terhadap X. X, Y, min I, Ux, Uy ya, turunan U terhadap Y, parsial ya, X, Y. Nah, yang dapat ditulis juga ya, ingat Z-nya, X-nya diganti Z, Y-nya diganti 0 ya. F aksen Z sama dengan Ux, Z, 0, min U, min I, Uy, Z, 0. Nah, akibatnya diperoleh, nih, Fz sama dengan integral Ux, Z, 0, min I, Uy, Z, 0, dz
plus K, ya. Ini kalau diketahui U dengan K-nya konstanta kompleks. Nah, kalau diketahui V seperti ini, ya. Fz sama dengan integral Vy z,0 plus I Vz,0 dz plus K. Dengan K-nya, nah ini contoh ya, cara menggunakan metode Manning-Thompson. Dari contoh 3 tadi kita tahu Ux, Y-nya Y pangkat 3 min 3X kuadrat ya. Nah, kita cari apa? Turunan U terhadap X ya. Atau turunan parsialnya U terhadap itu ya, dou U dou X ya. Ingat, X-nya variabel, Y-nya konstanta, kita dapat min 6 XY ya. Nah, lalu kita ubah X-nya jadi Z, Y-nya jadi 0, ketemunya apa? Ux Z, 0 sama dengan 0. Lalu turunan U terhadap Y ya, kita tadi sudah dapat ya, dou U dou Y ya, sama aja, yaitu 3Y kuadrat min 3X kuadrat. Kita ubah X-nya jadi Z, Y-nya jadi 0. Jadi kita akan dapat min 3Z pangkat 2. Sehingga kita pakai rumus yang U ya, yang ini. Nah, kalian masukkan ya, Ux Z, 0 min Uy Z, 0 jadinya I 3Z kuadrat dz plus K. Nah, kalian bisa lihat itu integralnya, variabelnya hanya Z ya. Nah, berarti apa? IZ pangkat 3 plus K. Nah, kita mau bentuknya sama dengan contoh yang ketiga. Berarti apa? Kalian ambil K-nya sebagai CI. Nah, sehingga bentuknya akan jadi dalam kurung Z pangkat 3 plus C dalam kurung I ya. Seperti itu. Nah, ini latihan 2 ya. Buktikan bahwa fungsi U, X, Y sama dengan 2X dikali dalam kurung 1 min-nya merupakan fungsi harmonik ya. Tadi ya, cek apakah memenuhi PD Laplace apa enggak. Kalau ini pasti memenuhi ya, tapi kalian harus mengecek. Lalu tentukan juga fungsi harmonik sekawan dari Ux, Y ya. Vx, Y. Ini pakai dua cara tadi ya. Pakai Manning-Thompson dan pakai cara yang pertama. Nah, seperti itu ya pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.